Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang cara mengamplas yang benar ya teman-teman. Sambil mereview produk dari Sapporo Ultimate yang Yamaha series ya teman-teman. Saya akan memberitahukan step yang pertama, kita akan mengamplas ya teman-teman, karena mengamplas itu adalah kunci bagus atau enggak hasil yang kita peroleh ya teman-teman ya. Saya akan memberi beberapa tip ya teman-teman. Untuk pengamplasan itu saya memakai amplas yang kasar dulu ya teman-teman. Kita amplas yang kasar, mungkin bisa pakai yang kain ya teman-teman ya. Amplas yang kain dulu, kita ratakan permukaan, jangan sampai terlalu habis ya teman-teman. Jadi kita harus tahu kapan kita stop memakai amplas yang kasar ya teman-teman. Kemudian kita naik amplas grid yang ke 400 ya teman-teman. Setelah 400 kita amplaskan, kita memerlukan 800 ya teman-teman ya, untuk memperoleh hasil yang lebih bagus atau lebih halus ya teman-teman. Teman-teman bisa simak video. Jadi step by step kita harus lakukan ya teman-teman ya. Kalau biasanya banyak orang itu memakai amplas yang halus karena takut habis ya teman-teman. Jadi memang kalau kita memakai jalan pintas itu memang harus tahu, maksudnya tahu waktu kapan kita berhenti pakai yang kasar, terus nanti masih bisa diamplas halus dengan rata ya teman-teman ya. Nah, di sini saya naik pakai 600 karena yang 800 memang habis ya teman-teman. 600 atau 800 masih nggak apa-apa sih menurut saya ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang seneng ngulik tentang otomotif di rumah, bisa lihat video ini dan bisa bermanfaat ya tentunya ya teman-teman. Atau bingung karena biasanya kalau ngecat itu banyak yang ini ya, meletus-meletus ya teman-teman, atau catnya nggak lengket ya. Nah itu dikarenakan biasanya itu ada sisa-sisa kotoran atau minyak yang tersembunyi di dalam situ ya teman-teman. Jadi nanti kita pastikan setelah kita mengamplas dan kira-kira itu sudah halus permukaannya, kita akan mencucinya. Step selanjutnya kita akan bilas dulu bekas amplasan tadi ya teman-teman. Terus kita akan beri sabun ya teman-teman ya, agar benar-benar bersih ya teman-teman. Nah ini kunci juga ya teman-teman, ini yang harus penting untuk diperhatiin ya teman-teman, untuk pembersihan setelah amplas itu ya teman-teman. Kalau teman-teman ada thinner lebih bagus sih. Habis kita cuci, kita keringkan. Nah ini saya keringkan dulu ya teman-teman ya. Oke, step kedua kita akan memasuki pengecatan ya teman-teman. Jangan lupa memakai sarung tangan, karena ini juga bisa menghemat untuk ini ya teman-teman. Nggak harus beli thinner untuk menghilangkan bekas cat di tangan ya teman-teman. Oke, kali ini karena memang yang mau saya cat itu jenis cat yang semi doff atau doff, jadi saya memakai 3 step. Dan di produk yang bintang 2 dari Sapporo ini itu memang katanya daya rekatnya juga lebih kuat. Jadi saya nggak memerlukan epoxy ya teman-teman. Untuk step pengecatan yang step lapis pertama itu saya memakai sistem kabut-kabut atau tipis-tipis merata ya teman-teman. Fungsinya itu memang untuk
pengikat atau penguat cat itu sendiri ya teman-teman ya. Terus untuk step penyemprotan kedua, saya memilih untuk tebal merata ya teman-teman ya, seperti video ini ya teman-teman ya. Jadi saya tebal merata yang step kedua untuk pengecatan ya teman-teman. Gak apa-apa, nanti jatuhnya hasilnya kalau pakai step yang kedua tebal merata itu memang efek dove-nya itu kurang keluar ya teman-teman. Tapi nanti tenang. Jadi kalau pakai teknik yang saya sharing ini itu nanti hasilnya kayak sunblasting teman-teman, seperti sunblasting, ada kasar-kasarnya gitu ya teman-teman, karena sistem pengabutan ya. Untuk step yang kedua tebal merata saya terapkan karena memang saya ingin pengecatan di bagian ini itu benar-benar merata ya teman-teman ya. Terus kita akan cek dulu yang belum terkena cat ya. Untuk yang ujung-ujung itu biasanya terlewat ya teman-teman, diperhatikan ya teman-teman ya. Oke, step pengecatan ketiga ya teman-teman ya, itu saya tipis-tipis merata atau pengembunan lagi ya teman-teman. Untuk tujuannya kenapa saya balik ke step yang pertama pengecatan, karena untuk mengunci ya teman-teman. Karena kalau dikabut-kabut atau tipis-tipis itu rekatnya beda sama yang tebal merata. Bisa dipahami ya teman-teman ya untuk kenapa ya, memang agak boros sih teman-teman. Cuman nggak boros banget sih, sesuai dengan keawetannya juga sih teman-teman ya. Jadi total yang saya cat kali ini itu memang 3 lapis ya teman-teman. Kalau bahasa saya sih 3 lapis ya, 3 step ya itu ya teman-teman ya. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya. Untuk Yamaha series sendiri itu lebih hitam daripada Honda ya teman-teman ya. Ini contoh yang sudah terpasang di motor ya teman-teman ya. Hitam dan ada seperti metalik-metaliknya begitu ya teman-teman ya. Untuk ada pertanyaan bisa isi di kolom komentar, dan semoga bermanfaat, bisa membantu teman-teman. Terima kasih.